Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan materi kami yang berjudul PSAK 10 Revisi 2010 Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing atau Equivalent to Last 21. Dosen pengampu kami yaitu Ibu Sri Retnoningsih, SEMAK, dengan matkul Akuntansi Internasional. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah sesi perkenalan. Selanjutnya kami akan memperkenalkan kelompok anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Dwi Isnawati dengan NIM 18101021052. Yang kedua ada Nur Aulia Azizah dengan NIM 18101021042. Dan yang ketiga ada Januati dengan NIM 18101021060. Baik, kita masuk di tahap materi. Yang pertama ada poin penting yang kami angkat, yaitu ada tujuan dan ruang lingkup. Yang kedua ada definisi. Yang ketiga ada penjelasan PSAK 10 pengaruh perubahan kurs valuta asing. Selanjutnya ada penggunaan mata uang. Selanjutnya ada pengaruh pajak. Dan yang terakhir ada pelaporan transaksi mata uang. Nanti akan dijabarkan oleh rekan-rekan saya selanjutnya di sesi selanjutnya seperti itu. Di sini ada tujuan. Yang pertama, bagaimana memasukkan transaksi dalam mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas. Yang kedua, menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian. Lalu di sini ada ruang lingkup. Yang pertama, akuntansi untuk transaksi mata uang asing selain beberapa transaksi derivatif yang diatur di PSAK 55. Yang kedua, penjabaran hasil dan posisi keuangan kegiatan usaha luar negeri. Lalu, laporan keuangan konsolidasi. Lalu, konsolidasi proporsional atau metode ekuitas. Yang ketiga, penjabaran hasil dan posisi keuangan ke suatu mata uang pelaporan. Tidak berlaku untuk yang pertama transaksi derivatif value asing yang sudah diatur oleh PSAK 55. Pelindung nilai atas value asing. Yang ketiga, penyajian laporan arus kas untuk arus kas yang timbul dari transaksi value asing atau penjabaran arus kas dari kegiatan usaha luar negeri. Ini saya akan menjelaskan tentang definisi, yaitu ada beberapa. Yang pertama, investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri, yaitu jumlah kepentingan entitas pelapor dalam aset neto dari kegiatan usaha luar negeri tersebut. Ada kegiatan usaha luar negeri, yaitu entitas anak, asosiasi, ventura bersama, atau cabang dari entitas pelapor yang aktivitasnya dilaksanakan di negara yang mata uangnya menggunakan mata uang selain mata uang pelapor. Kelompok usaha tentunya yaitu suatu entitas induk dan keseluruhan anaknya. Di sini ada kurs, rasio pertukaran dua mata uang, ada kurs penutup, kurs spot pada akhir periode pelaporan, dan kurs spot, kurs untuk realisasi negara. Lalu ada definisi mata uang asing, yaitu mata uang selain mata uang fungsional entitas. Mata uang fungsional yang diartikan mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Lalu mata uang penyaji, yaitu mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Ada pos-pos moneter, yaitu unit mata uang yang dimiliki serta aset atau liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Selisih kurs, yaitu selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu suatu mata uang ke dalam mata uang lain pada kurs yang berbeda.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan tentang PSAK 10 perubahan kurs valuta asing. Pernyataan ini diterapkan pada yang pertama, akuntansi transaksi dan saldo dalam valuta asing, kecuali transaksi dan saldo derivatif yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55, instrumen keuangan, yaitu pengakuan dan pengukuran. Selanjutnya yang B itu ada penjabaran hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri yang termasuk dalam laporan keuangan entitas dengan cara konsolidasi atau metode ekuitas. Dan yang terakhir ada penjabaran hasil dan posisi keuangan suatu entitas ke dalam mata uang penyajian. Yaitu lanjutan dari penjelasan tentang PSAK 10 perubahan kurs valuta asing. Pada pengakuan awal, transaksi valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional. Jumlah valuta asing dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir setiap periode pelaporan, yang pertama ada pos moneter valuta asing dijabarkan menggunakan kurs penutup. Yang kedua, pos non-moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Dan yang terakhir ada pos non-moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar diukur. Penjelasan selanjutnya adalah entitas mengungkapkan yang pertama jumlah selisih kurs yang diakui dalam laba rugi, kecuali untuk selisih kurs yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK 55, instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Dan yang kedua yaitu ada selisih kurs neto yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang diakumulasikan dalam komponen ekuitas yang terpisah serta rekonsiliasi selisih kurs tersebut pada awal dan akhir periode. Nah, ini adalah penjelasan terakhir dari PSAK 10 perubahan kurs valuta asing. Jadi, entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Penerapan dini diperkenankan jika entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2012, maka fakta tersebut diungkapkan. Entitas menerapkan paragraf 47 secara prospektif untuk seluruh akuisisi yang terjadi setelah awal periode laporan keuangan. Ketika pernyataan ini pertama kali diterapkan, penerapan secara retrospektif paragraf 47 untuk akuisisi terdahulu diperkenankan. Untuk akuisisi kegiatan usaha luar negeri yang diberlakukan secara prospektif tetapi terjadi sebelum tanggal. Pernyataan ini pertama kali diterapkan. Entitas tidak menyajikan kembali tahun-tahun sebelumnya. Entitas menerapkan sesuai paragraf 3B, 8, 11, 18, 33, 39, 44-46, 48A secara retrospektif dan definisi nilai wajar dalam paragraf 8 dan 23 secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Materi selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan mata uang fungsional. Yang pertama yaitu mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa. Yang kedua yaitu
mata uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja bahan baku dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang juga dapat memberikan bukti mengenai mata uang fungsional. Yang pertama, ada mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan. Yang kedua, yaitu mata uang yang penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. Transaksi valuta asing itu sendiri meliputi 1. Membeli atau menjual barang atau jasa. 2. Meminjam atau meminjamkan dana. Ketiga, memperoleh atau melepas aset atau mengadakan liabilitas. Selanjutnya, pengakuan awal transaksi valuta asing. Yang pertama itu transaksi valuta asing sendiri itu dicatat dalam mata uang fungsional. Jumlah valuta asing dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan valuta asing pada tanggal transaksi. Jumlah valuta asing dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot itu seperti yang ditampilkan pada PPT. Alasan praktisnya itu kurs yang mendekatin kurs aktual digunakan seperti kurs rata-rata mingguan. Namun jika kurs berfluktuasi signifikan, kurs rata-rata tidak tepat. Contoh dari transaksi valuta asing itu sendiri seperti yang pada soal dalam PPT. Sebuah perusahaan membeli barang dagang senilai 4 juta euro dari negara Eropa. Mata uang fungsional adalah dolar. Barang dipesan 31 Maret 2010, dikirim 7 April 2010, diterima tanggal 8 April 2010 dan tagihan diterima tanggal 28 Mei 2010. Jawabannya pada contoh di atas, maka nilai spot yang dipakai adalah nilai rate pada tanggal transaksi. Tanggal transaksi dapat ditentukan dengan merujuk kepada standar akuntansi keuangan yang menentukan kapan persediaan diakui atau hutang tersebut diakui. Selanjutnya pengaruh pajak. Keuntungan atau kerugian pada transaksi mata uang asing dan selisih nilai tukar yang timbul pada penjabaran hasil dan posisi keuangan dari suatu entitas ke dalam suatu mata uang yang berbeda mungkin memiliki pengaruh pajak. PSAK 46 diterapkan ke pengaruh pajak ini. PSAK 46 itu sendiri adalah pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 46. PSAK ini mengatur tentang tata cara perusahaan melaporkan pajak penghasilan dalam laporan keuangan, baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Selanjutnya, penjabaran mata uang pelaporan. Hasil dan posisi keuangan entitas yang mata uang fungsionalnya bukan mata uang dari suatu ekonomi. Hiperinflasi dijabarkan ke dalam mata uang pelaporan yang berbeda menggunakan prosedur yang pertama, ada aset dan liabilitas. Aset dan liabilitas untuk setiap laporan dari posisi keuangan yang disajikan termasuk komparatif harus dijabarkan menggunakan kurs penutup. Yang kedua, ada pendapatan dan beban. Untuk setiap laporan laba rugi komprehensif atau laporan laba rugi terpisah yang disajikan termasuk komparatif harus dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Yang terakhir, semua hasil dari selisih nilai tukar harus diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak
dari awal sampai akhir materi kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Mungkin seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.